Di sini ada dokumen pertama. Di sini tertulis bahwa ini adalah bukti kas keluar, yang artinya akan masuk ke Cash Payment Journal atau jurnal pengeluaran kas. Di sini tertulis pembayaran sewa alat khusus 1 tahun untuk perbaikan jam tangan dengan menggunakan cek Bank BNI dengan nominal 24 juta. Mari sekarang kita buka Cash Payment Journal. Nah, ini ada Cash Payment Journal yang harus diisi pertama di sini, yaitu tanggal. Tanggalnya kita lihat di sini. Tanggal, masukkan tanggal di sini, tanggal 4 Desember, dan kita isi ini nomor dokumen, yaitu yang ini masukkan ke sini. Untuk mengisi deskripsi di sini, kita lihat keterangan ini. Pembayaran sewa alat khusus 1 tahun. Karena tidak muat, jadi kita singkat jadi pembayaran alat 1 tahun. Lalu untuk mengisi debit dan kredit, kita lihat di sini. Ini bukan termasuk pembayaran hutang, maka akan kita masukkan di debitnya, yaitu other sebesar 24 juta. Dan untuk kreditnya, karena ini pembayaran menggunakan cek, maka akan kita masukkan ke cash in bank. Nominalnya sama 24 juta. Selanjutnya kita cari nomor akumulasi yang ini. Karena tadi tertulisnya sewa alat 1 tahun, maka di sini ada beban sewa yang berarti rent expense, dan ini nomor akumulasinya. Kita masukkan ke nomor akumulasi. Kita lanjut ke dokumen 2. Di sini tertulis bukti kas keluar, yang artinya akan masuk ke Cash Payment Journal lagi. Dan keterangan di sini tertulis pembayaran gaji karyawan yang terhutang bulan November 2017 dengan menggunakan cek BNI dengan nominal sebesar Rp63.750.000. Selanjutnya kita buka Cash Payment Journalnya. Yang pertama harus diisi yaitu tanggal. Tanggal kita lihat dari sini. Tanggalnya yaitu 4 Desember. Masukkan ke tanggal. Untuk mengisi ini seperti biasa kita lihat di sini. Ini. Untuk mengisi deskripsi di sini kita lihat di keterangan ini tertulis pembayaran gaji karyawan. Maka kita masukkan ke deskripsi. Dan untuk mengisi debit dan kredit kita lihat di sini. Karena ini bukan membayar hutang kepada perusahaan lain, maka akan masuk di debitnya yaitu other. Kita tulis sebesar nominalnya 63.750.000. Dan untuk kreditnya, karena ini membayar menggunakan cek, maka akan masuk ke cash in bank. Jangan lupa cari nomor akumulasi ini. Karena tadi pembayaran gaji, maka di sini ada beban upah dan gaji yang dengan nomor 6180. Maka kita pindahkan ke jurnal. Sudah. Lanjut dokumen 3. Di sini tertulis faktur penjualan dari toko Victory Watch yang membeli Garmin Vivofit dan Garmin Forerunner kepada PT Garmin Jaya atau perusahaan kita, yang artinya akan masuk ke sales journal atau jurnal penjualan. Di sini udah kita buka sales journal. Yang pertama harus diisi yaitu ini. Tanggal di sini kita akan lihat di sini. Tanggalnya 5, tanggal 5 Desember akan kita pindahkan ke tanggal. Untuk mengisi ini kita lihat di sini. Kita
kita pindahkan. Nah, untuk mengisi deskripsi ini kita akan lihat di sini. Karena tidak ada untuk penulisan deskripsi di sini, maka akan kita lihat nama toko Victory Watch ini akan kita lihat di daftar pelanggan dari toko Garmino Jaya, apakah ada daftar pelanggan nama toko Victory Watch atau tidak. Jika ada, maka masukkan keterangannya nama toko yang ada ini. Nah, ini sudah ada daftar pelanggan dari toko Garmino Jaya. Maka tadi kita harus cari toko Victory Watch di sini. Ini. Karena toko Victory Watch adalah daftar pelanggan dari toko Garmino Jaya, maka akan masukkan deskripsinya nama toko ini. Kita tulis dari toko Victory Watch. Selanjutnya untuk mengisi ini kita lihat dari sini account receivable atau piutang dagang sebesar 87.560.000 kita pindahkan. Selanjutnya kita lihat di sini. Di sini ada total penjualan sebesar 79.600.000. Kita pindahkan ke sales di sini. Nah, selanjutnya ini ada part out PPN ini 7.960.000 kita pindahkan ke part out. Selanjutnya untuk mengisi cost of merchandise sold dengan merchandise inventory, kita harus mengisi inventory card terlebih dahulu. Maka kita akan buka inventory cardnya. Sebelum kita isi transaksi tanggal 5 tadi, kita harus melihat dulu persediaan barang dagang yang ada di gudang. Maka kita lihat dulu persediaan dagangnya di sini. Nah, untuk Garmin Pre-Profit persediaannya ada 60 unit dengan harga 1.200.000, maka kita masukkan ke sini. Untuk mengisi ini, kalikan ini dengan ini, hasilnya taruh di sini. Nah, hasilnya ini 72 juta. Di sini tanggalnya kita masukkan tanggal 1. Selanjutnya kita isi tanggal 5 tadi. PT Toko Victory Watch membeli Garmin Pre-Profit sebanyak 20 unit kepada toko Garmino Jaya. Akan kita masukkan ke sini. Karena dia membeli, maka akan kita masukkan ke sold. 27 dengan harga 1.200.000. Lalu untuk mengisi ini, kalikan ini dengan ini dan hasilnya taruh di sini. Hasilnya sebesar 32.400.000. Karena sudah dibeli, maka stok di gudang akan berkurang. Jadi 60 dikurang 27, hasilnya taruh di sini sebanyak 33 unit. Harganya turunkan lagi 1.200.000. Ini sama seperti di atas, kalikan ini dengan ini. 9.600.000. Nah, sudah. Lalu kita isi Garmin Forerunner-nya. Seperti tadi, sebelum mengisi transaksi tanggal 5, kita isi dulu ininya, persediaan barangnya yang ada di gudang. Di sini kita lihat persediaan barang Garmin Forerunner sebanyak 55 unit dengan harga jual 1.360.000. Lalu kita pindahkan ke sini. 4.800.000. Nah, seperti tadi ini kita tulis tanggal 1. Lalu selanjutnya kita isi tanggal 5, transaksi tanggal 5. Di sini tertulis PT Toko Victory Watch membeli Garmin Forerunner sebanyak 23 unit. Maka akan kita pindahkan ke sold karena dia membeli dengan harga jual
1.360.000. Untuk mengisi ini sama seperti tadi, kalikan ini dengan ini di sini. Karena stok di gudang sudah berkurang, maka 55 akan dikurang 23 atas pembelian transaksi tanggal 5. 55 dikurang 23 hasilnya 32. Lalu di sini kita tulis 360 lagi. Sudah, selanjutnya kita jumlahkan total ini 32.400 ditambah 31.280. Kita jumlahkan. Jika sudah dijumlahkan, maka hasilnya kita akan pindahkan ke sales. Kita pindahkan ke sales. Hasilnya kita taruh di sini. Dan di sini nah sudah. Sini ada dokumen 4 dan di sini tertulis adalah bukti kas keluar yang artinya akan masuk ke cash payment journal lagi. Keterangan di sini tertulis pembayaran pembelian kendaraan operasional dengan umur ekonomis 8 tahun dengan menggunakan cek BNI dengan nominal sebesar 564 juta. Buka cash payment journalnya dan yang pertama yang harus kita isi yaitu ini tanggal kita lihat di sini tanggal 5, pindahkan ke sini. Dan di sini untuk mengisi nomor dokumen kita lihat di sini yang ini kita pindahkan. Untuk mengisi deskripsi ini kita lihat di sini. Di sini keterangan tertulis pembelian kendaraan. Maka akan kita pindahkan di deskripsi. Nah, untuk mengisi debit dan kredit, kita lihat lagi di sini. Karena ini bukan pembayaran hutang kepada perusahaan lain, maka akan kita masukkan debitnya di ADAR sebesar 564 juta. Dan di kreditnya kita lihat lagi. Karena ini pembayaran menggunakan cek, maka akan kita masukkan ke cash in bank. Nominalnya sama sebesar 564 juta. Jangan lupa untuk mengisi nomor akumulasi ini. Karena itu adalah pembelian kendaraan, maka akan kita masukkan ini. Selanjutnya, dokumen 5 di sini tertulis voucher kas kecil, yang artinya akan masuk ke petty cash journal. Dan di sini tertulis keterangannya pembelian berbagai keperluan rumah tangga kantor untuk bulan Desember 2017 dengan nominal Rp1.532.500. Akan kita pindahkan ke petty cash journal. Nah, ini sudah kita buka petty cash journal. Yang pertama harus isi sama seperti tadi. Yang pertama yaitu tanggal di sini yaitu yang ini, tanggal 5. Kita tulis tanggal 5. Nah, selanjutnya nomor dokumennya ada di sini. Kita pindahkan. Nah, untuk mengisi deskripsi akan kita lihat di keterangan seperti biasanya, pembelian keperluan rumah tangga kantor. Berarti kita tulis. Nah, untuk akun name di sini kita lihat di sini. Nah, untuk yang dikurungin ini akan kita pindahkan ke akun name. Kita pindahkan.
Selanjutnya kita akan mencari amountnya. Tinggal kita pindahkan nominal di sini. Kita pindahkan. Petty cash akan kita pindahkan juga sama seperti nominal di sini. Jangan lupa untuk mengisi nomor akumulasi ini. Kita lanjut ke dokumen 6. Di sini ada bukti kas masuk dengan keterangan diterima pelunasan piutang usaha dari toko Sinar Digital atas penjualan kredit tanggal 24 November 2017 setelah potongan 2% dengan cek bank BCA dengan nominal sebesar 55.232.800. Berarti akan kita masukkan ke cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Setelah dibuka cash receipt journal, lalu kita isi tanggalnya akan kita lihat di sini. Tanggal 6. Kita pindahkan tanggal 6. Selanjutnya untuk mengisi nomor dokumen akan kita lihat di sini. Ini nomor dokumennya. Untuk deskripsi di sini akan kita lihat di sini sama seperti tadi. Jika nama toko di sini ada di daftar pelanggan, maka deskripsinya akan dimasukkan nama toko. Jadi kita harus lihat daftar pelanggan terlebih dahulu. Nah, di sini ada daftar pelanggan. Tadi ada toko Sinar Digital. Nah, karena di sini ada di daftar pelanggan nama toko tersebut, maka deskripsinya akan dimasukkan nama toko. Selanjutnya kita isi ini. Nah, kita lihat di sini. Karena nominal ini sudah dipotong 2%, maka nominal ini tidak bisa kita masukkan ke cash in bank. Tetapi kita lihat dulu di daftar pelanggan, toko Sinar Digital memiliki utang kepada toko kita berapa jumlahnya. Kita lihat di sini. Toko Sinar Digital, nah, memiliki hutang kepada perusahaan kita sebesar 56.360. Maka akan kita masukkan ini ke cash in bank. Selanjutnya untuk mengisi ini account receivable, untuk mengisi kredit akan kita lihat di sini. Nah, nominal di sini akan kita masukkan ke kredit di account receivable. Kita masukkan 55 juta. Nah, amount di sini harus kita isi karena takutnya dipertanyakan kenapa toko Sinar Digital memiliki utang kepada perusahaan sebesar 56 juta tetapi hanya dibayarkan 55 juta. Maka di sini harus kita isi karena 56 sudah dikurangi 2%, maka pembayarannya hanya segini. Jadi yang harus diisi di sini potongan dari piutang tersebut. Jadi sebesar juta. Jangan lupa isi ini. Karena tadi ada potongan, maka akan kita cari ininya yaitu sales discount. Nah, sales discount di sini dengan nomor segini. Akan kita pindahkan. Sudah. Lanjut ke dokumen 7. Di sini tertulis bukti kas keluar lagi yang artinya akan masuk ke cash payment journal dengan keterangan pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tanggal 13 November 2017 dengan menggunakan cek BNI dengan nominal Rp45.235.000. Nah, seperti biasa untuk mengisi kita harus isi tanggalnya dulu. Tanggal di sini. Ini tanggalnya tanggal 6. Kita pindahkan tanggal 6. Selanjutnya nomor dokumennya yang ini.
Nah, untuk deskripsi kita lihat di sini. Nah, di sini ada nama toko. Jika nama toko, kita harus lihat dulu di daftar pelanggan dari PT Garmindo Jaya. Kita lihat di sini. Di daftar pelanggan, tadi nama tokonya yaitu toko PT Wachindo. Karena di sini ada nama daftar pelanggan, maka akan kita masukkan deskripsinya nama toko ini. Nah, kita lihat di sini. Karena ini ada pelunasan utang dagang, maka nominal ini akan kita masukkan debitnya di account payable. Nah, untuk kreditnya kita lihat lagi. Karena ini pembayaran menggunakan cek, maka nominal ini akan kita pindahkan ke cash in bank di kredit. Nomor akumulasi ini tidak perlu diisi karena kita tidak mengisi amount. Lanjut ke dokumen 8. Di sini ada faktur penjualan yang dikeluarkan dari PT Big Band, yang artinya PT Garmindo Jaya membeli Garmin Vivovit dan Garmin Forerunner kepada PT Big Band. Berarti akan masuk ke purchase journal. Kita buka purchase journalnya. Kita lihat pertama di sini tanggalnya. Nah, di sini tanggal 7. Lalu kita untuk mengisi nomor dokumen, kita lihat lagi di sini. Nah, ini nomor dokumennya. Nah, untuk deskripsi di sini kita lihat ini. Karena ini ada nama PT, maka harus kita lihat di daftar pelanggan dulu. Nah, daftar pelanggan ini, PT Big Band termasuk daftar pelanggan di sini. Maka akan kita masukkan deskripsinya yaitu nama PT ini. Selanjutnya untuk mengisi debit dan kredit, kita harus lihat dulu di transaksinya. Kita lihat di sini ada total penjualan sebesar 82.950.000, kita pindahkan ke merchandise inventory. Selanjutnya kita lihat ini ada PPN sebesar 8.295.000 akan kita masukkan ke part in di sini. Selanjutnya di sini ada utang dagang sebesar 91.245.000 akan kita masukkan ke account payable yang ada di kredit. Sama seperti sales journal tadi, purchase journal juga harus kita masukkan ke inventory card. Sudah kita buka inventory card, kita masukkan dulu tanggal transaksinya, tanggal 7. Lalu karena ini faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PT Big Band, artinya kita yang membeli dari perusahaan orang lain. Artinya ini adalah pembelian yang artinya akan kita masukkan ke purchase sebesar 35 unit dengan harga 1.250.000. Nah, untuk mengisi ini sama, kita harus kalikan ini dengan ini dan hasilnya akan kita taruh di sini. Nah, setelah kita mengisi purchase di sini, kita langsung berpindah ke balance di sini. Sold tidak perlu diisi. Nah, karena ini nominalnya beda dengan yang ada di gudang, maka kita harus turunkan ini dulu yang 33 unit dengan harga 1.200.000. Nah, karena ini
pembelian akan, yang berarti di kita saldonya akan bertambah. Jadi ini akan kita pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya kita ke Garmin Foreigner. Pertama kita tulis dulu tanggal transaksinya. Nah, di sini kita membeli sebanyak 28 unit dengan harga 1.400.000. Kita tulis 28 harga 1.400.000. Sama seperti Garmin Vivopit tadi, karena nominal yang kita beli dan nominal yang sudah ada di gudang itu berbeda, maka yang ada di gudang harus kita turunkan terlebih dahulu. Setelah itu, persediaan yang sudah kita beli kita turunkan ke sini. Sudah. Lanjut ke dokumen 9. Di sini ada faktur penjualan lagi yang dikeluarkan oleh PT Garmindo Jaya kepada toko Global Asia. Toko Global Asia membeli Garmin Vivopit dan Garmin Foreigner kepada PT Garmindo Jaya sebanyak 25 Garmin Vivopit dan 22 Garmin Foreigner. Maka harus kita buka sales jurnalnya. Kita dibuka sales jurnalnya, lalu kita isi tanggal seperti biasa. Tanggalnya lihat di sini, tanggal 11. Lalu nomor dokumen ini kita lihat di sini. Nah, deskripsinya akan kita lihat di sini. Karena ini nama toko lagi, maka harus kita lihat di daftar pelanggan. Daftar pelanggan di sini. Tadi apa tuh namanya? Pelanggan di sini. Nah, karena tadi toko Global Asia ada di daftar pelanggan, maka deskripsinya akan kita masukkan di nama toko ini. Sudah. Kita akan mengisi account receivable di sini. Nah, kita akan lihat account receivable-nya di sini, yaitu piutang dagang sebesar 82.390. Akan kita pindahkan ke sini. Selanjutnya kita akan isi sales. Salesnya ada di sini 74.900. Kita pindahkan. Selanjutnya VAT out akan kita lihat di PPN 10% ini ada di sini. Selanjutnya, untuk mengisi cost of merchandise sold dan merchandise inventory, kita harus mengisi inventory card terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah kita membuka inventory card, kita lihat di dokumen transaksi ini. Toko kita menjual sebanyak 25 unit Garmin Vivopit. Kita tulis di sini tanggal 11 dijual 25 unit, kita jual 200. Karena stok ini sudah dibeli, stok yang 33 dengan harga 1.200.000 ini, maka harus kita turunkan. Jadi 33 akan dikurang 25, hasilnya di sini 8 dengan harga 1.200.000. Ya, kita buka Garmin Foreigner 10. Sini transaksi tanggal 11, toko kita menjual 22 unit Garmin Foreigner.
tulis di sini dengan harga 1.360.000. Karena stok ini sudah berkurang, maka akan kita tulis di sini 10. Nah, karena ini sudah dibeli, maka stoknya akan berkurang. Jadi 32 akan dikurang 22, hasilnya 10 dengan harga 1.360.000.